Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sesepuh yang sallallahu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah mampu mengikuti atau menjalankan perintah Allah untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini, yang mana ini salah satu kenikmatan bagi kita semua untuk bisa melangkahkan kaki di masjid ini, karena nikmat untuk bisa beribadah pun ini merupakan nikmat yang terhingga Allah berikan kepada kita. Selain nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak yang Allah berikan, tentunya apa-apa yang kita lakukan dari ahad yang lalu sampai ahad sekarang, semoga ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah di masjid di lingkungan Dago ini rasanya kita tidak henti-hentinya syukur sekali, banyak sekali kegiatan kajian-kajian yang bisa dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini, dan juga di masjid sekitar kita, yaitu ada juga mushola Nurul Huda. Insya Allah nanti malam juga akan ada kajian dalam rangka Isra Mi'raj di Masjid Nurul Huda. Pembicaranya ini insya Allah nggak kaleng-kaleng juga nih, yaitu Ustaz Dr. Ruslan Hussein Marasabisi. Pada jamaah yang ada waktu, ada kesempatan bisa menghadirinya hari ini pada sholat Isya. Dan juga ini ada himbauan dari jamaah juga, mungkin pada saat kajian mari sama-sama kita perhatikan yang baik agar apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi insya Allah bisa masuk ke dalam relung hati kita. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Ustaz Budian. Beliau insya Allah akan membahas masalah tafsir Al-Quran. Untuk itu mari sama-sama kita mulai saja kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Pak Ustaz Budian, saya persilakan Pak Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amalan yang kita lakukan setiap hari, agar Allah senantiasa menerima seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu amalan mana yang Allah terima, aktivitas apa yang Allah terima sebagai nilai ibadah di sisinya. Maka jangan pernah bosan untuk berharap kepada Allah agar Allah seluruh terima aktivitas kita sebagai nilai ibadah di sisinya. Dan mudah-mudahan aktivitas kita, sholat subuh tadi, menjadi salah satu aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah di penghujung Rajab, dan ini adalah salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram, yang Allah secara gamblang, secara jelas menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan haram, dan salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW bahwa salah satu mutawaliyah, 3 bulan itu berturut-turut, bulan haram itu 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian 1 bulan lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, kita sudah di penghujung bulan Rajab. Karena ini adalah bulan haram, mudah-mudahan di penghujung bulan Rajab ini kita sudah menemukan atau kita sudah mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah golongkan sebagai hamba yang menemukan kemuliaan bulan Rajab. Karena ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan ketika Allah menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan haram. Ada pesan sebenarnya dari Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Secara sederhananya pesan itu adalah ketika engkau ingin menemukan puncak ibadah di bulan Ramadan, maka kata Allah, aku persiapkan sebuah bulan yang dimana bulan itu diminta untuk hamba-hambaku meninggalkan seluruh perkara yang haram. Diminta seluruh hamba-hambaku meninggalkan maksiat. Ketika engkau berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram, engkau berhasil meninggalkan perkara-perkara maksiat di bulan Rajab, maka yakinlah engkau akan menemukan kebahagiaan atau keberkahan ketika bulan Ramadan, dan engkau akan merasakan puncak ibadah yang begitu nikmat ketika menjumpai Ramadan. Itu pesannya. Karena bukankah ketika kita ingin melakukan ibadah akan terasa nikmat kalau kemudian kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram terlebih dahulu? Karena perkara-perkara yang haram ataupun maksiat
itu bisa menghilangkan kenikmatan ibadah kita. Contoh misalnya, ketika ada seorang laki-laki datang kepada seorang syekh di Misr, datang kepada syekh, kemudian beliau menceritakan permasalahannya. Permasalahannya itu beliau kesulitan untuk membaca Al-Quran. Bukan kesulitan membaca Al-Quran karena terbata-bata, bukan. Tetapi kesulitannya karena beliau tidak menemukan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika hari itu sepertinya tidak ada waktu bagi dia untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Sampai akhirnya katanya, kenapa kemudian saya tidak bisa membaca Al-Quran setiap hari? Ini muncul kesadaran. Akhirnya datang kepada seorang syekh mengadukan kesulitannya. Dan mungkin kesulitan seperti ini pernah dialami juga oleh kita saat ini. Ya syekh, ini kesulitan saya tidak bisa membaca Al-Quran. Kata syekhnya, sekarang kamu tidak usah kemudian membaca Al-Quran terlebih dahulu. Pulang ke rumah, kemudian ambil Al-Quran yang paling besar, mushaf, kemudian duduk, letakkan mushaf Al-Quran itu di depanmu dan berbicaralah dengan mushaf ini. Sampaikan kepadanya, maksiat apa yang telah aku lakukan sehingga aku tidak bisa mampu membaca Al-Quran. Aku tidak bisa mampu membacamu. Tersadarnya bahwa ternyata selama ini yang menghalangi dia melakukan satu ibadah, yaitu membaca Al-Quran, adalah karena maksiat yang dia jalankan. Maka istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i saja ketika beliau mengalami kesulitan belajar, dia langsung merenung apa kesulitannya gitu. Apa yang saya alami gitu, kenapa saya bisa mengalami kesulitan belajar? Lapor dia kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Kata Imam Syafi'i, saya laporan sama guru saya, kenapa saya bisa mengalami kesulitan belajar? Maka kata gurunya, kata Waqi, maksiat apa yang telah engkau jalankan? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku menunjukkan untuk meninggalkan maksiat. Nah, baru kemudian terfikir oleh Imam Syafi'i, ternyata ada maksiat yang salah satu maksiat yang sudah dia jalankan. Apa maksiatnya? Suatu hari Imam Syafi'i pada saat itu dia sedang berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang perempuan, dan ketika berpapasan dengan seorang perempuan itu, pakaian perempuan itu tersingkap kakinya. Dan dilihat oleh Imam Syafi'i. Ketika dilihat oleh Imam Syafi'i, kemudian beliau tidak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah karena melihat aurat perempuan itu padahal hanya kaki. Hanya kakinya. Dan itu dianggap maksiat oleh Imam Syafi'i. Sehingga ternyata dari maksiat ini menyebabkan Imam Syafi'i kesulitan untuk belajar. Yang luar biasa. Nah, sekarang kita yang dilihat bukan hanya kaki, yang dilihat itu seluruh anggota tubuh. Maka jangan heran kalau kemudian ibadah kita terhalang oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kenapa kemudian Allah menciptakan bulan Rajab itu sebagai salah satu sarana kita untuk meninggalkan segala sesuatu maksiat, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah sarana gitu. Ketika sarana dan ketika Allah kemudian menciptakan itu untuk meninggalkan bulan ini, untuk meninggalkan maksiat dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hati-hati ketika engkau melakukan maksiat, melakukan segala sesuatu yang diharamkan di bulan Rajab, hati-hati. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan dosanya. Ini sebagai motivasi sebenarnya bagi kita ketika kita masuk di bulan haram, itu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah akan melipat gandakan dosanya. Kalau di bulan lain mungkin kita melakukan maksiat, dosanya hanya 1.
Tapi ketika masuk di bulan haram, termasuk bulan Rajab, maksiatnya akan dilipat gandakan dosanya. Makanya berhati-hati. Nah, maka di penghujung Rajab ini mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan bulan Rajab dengan kita sudah meninggalkan seluruh perkara yang haram, kita sudah meninggalkan seluruh maksiat, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa merasakan puncak ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah bersih, benar-benar bersih, karena kita sudah meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin bahas di surat Al-Infitar ayat 10 sampai ke 12 yang nanti kaitannya akan saya sampaikan dengan bulan Sya'ban. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di situ ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Usamah bin Zaid ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktivitas Rasul di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid melihat aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Maka ini kemudian menjadi keheranan bagi Usamah bin Zaid. Ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Jadi biasanya kalau bulan-bulan yang lain Rasulullah juga berpuasa, tetapi ternyata bulan Sya'ban Rasulullah lebih banyak berpuasanya. Kalau mau diundang makan, Rasulullah mengatakan ana shaim, inni shaim. Mau diajak jalan kemana, inni shaim. Jadi ini bahasanya seperti itulah, sederhananya. Jadi Rasulullah selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Maka ini menjadi keheranan bagi Usamah bin Zaid. Ditanya oleh Usamah, ya Rasul, sebenarnya puasa apa yang kau lakukan dan kenapa engkau melakukan ini di bulan Sya'ban? Maka kata Rasulullah SAW, kalimat pertama yang keluar dari Rasulullah adalah hadza syahrun yaghfulun nasa anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang mana dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan Ramadan. Ini ternyata banyak manusia yang lalai di bulan ini. Nah, maka kenapa kemudian pagi hari ini saya akan coba membahas kenapa antara kaitannya surat Al-Infitar nanti dengan dengan bulan Sya'ban yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita datangi. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Infitar ayat 10 punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya bagi manusia, bagi kalian, alaikum lahafidin, ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa menulis dan mencatat seluruh amalanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang fungsi tugas malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, dari nur, itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tugasnya masing-masing. Mereka ada yang memiliki tugas, salah satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga manusia. Saya harus garis bawahi kenapa menjaga manusia, karena latar belakangnya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihi salam. Jadi Adam alaihi salam ketika akan diciptakan pertama kali, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengumpulkan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada bangsa jin, kemudian ada malaikat, ada syaitan dan lain-lain.
Ketika dikumpulkan semuanya, Allah Subhanahu wa taala baru saja membuat jasadnya Adam. Baru saja membuat jasadnya, belum meniupkan ruhnya. Baru Adam itu diperlihatkan jasadnya saja. Bahasanya tubuhnya sudah ada, tapi Allah belum tiupkan ruh itu ke dalam jasadnya Adam. Maka ketika kemudian jasadnya sudah terlihat, itu iblis sudah mulai berputar-putar. Dia sudah mulai berputar-putar ketika dikumpulkan, dia sudah mulai berputar-putar. Kenapa? Karena saking resahnya iblis. Ini ada satu makhluk yang akan Allah ciptakan yang bisa mengganggu kedudukannya ini ya. Ketika ada malaikat saja iblis terganggu, kenapa kemudian ada manusia saja, ada ditambah lagi ada manusia, ini iblis merasa terganggu. Ini akan ada sosok makhluk yang akan pasti mengganggu kedudukan saya. Ini berputar-putar, bahkan kemudian dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la walaita hadama, jasad ini kepada saya, katanya fasadu, aku akan hancurkan dia. Jadi kalau engkau memberikan Adam ini kepadaku gitu, kepada pengawasan, maka aku hancurkan dia. Ini luar biasa, iblis itu sebelum ditiupkan ruh Adam, sebelum Adam hidup saja dia sudah hasadnya luar biasa. Nah, kemudian ketika Allah faidza sawaituhu, ketika Allah menyampaikan di dalam surat Sad ayat 72, faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, ketika aku sudah sempurnakan tubuh Adam itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika aku sudah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya, faqa'u lahu sajidin, maka aku perintahkan kepada seluruh makhluk saat itu untuk bersujud kepada makhluk ini. Akan benar tebakannya iblis bahwa ini makhluk akan meresahkan dan akan membuat kedudukan saya terancam. Maka ternyata benar ketika ditiupkan ruh, Allah meminta seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Dan malaikat itu seluruhnya mereka bersujud kepada Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak dengan iblis, dia dengan kesombongannya, dia kemudian menolak, wastakbara, dan kemudian menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dengan kesombongannya iblis, dia menolak, kemudian dia dengan kesombongannya menyatakan bahwa saya tidak mau sujud kepada Adam. Karena dari awal saya sudah mengatakan ini kalau saya diserahkan kepada saya akan hancurkan dia. Padahal sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kemudian selesai dari itu tidak mau bersujud juga iblis alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian disitulah mulai pertarungan iblis dan keturunannya dengan Adam dan keturunannya. Dan itu sudah kemudian menjadi sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kepada makhlukmu ini ya Allah yang bernama Adam, tetapi dengan izinkan, kata iblis sama, izinkan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Izinkan dengan kemuliaanmu, izinkan saya untuk membuat tipu daya buat Adam dan keturunannya sampai hari akhir. Itu sudah diproklamirkan iblis ketika mulai penciptaan Adam. Jadi wajar kalau kemudian tipu dayanya iblis itu akan selalu menggoda manusia sampai nanti hari kiamat, karena itu sudah diproklamirkan. Nah, karena iblis sudah diciptakan, sudah diizinkan oleh Allah untuk membuat tipu daya bagi manusia, dia menjadi musuh nyata bagi manusia, maka kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk menjadi penyeimbang. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjadi penyeimbang bagi iblis. Bayangkan kalau Allah tidak kirimkan malaikat buat manusia, nanti di sana hanya ada godaan iblis buat kita.
Adam alaihissalam saja, Nabi Adam dengan godaan iblis mampu mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Itu godaannya iblis nih, luar biasa. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam saja itu mampu dikeluarkan oleh iblis dari surga. Nah, bagaimana kita dengan manusia yang bukan nabi gitu? Bukan nabi, bagaimana kita ketika kemudian menghadapi godaan iblis? Nabi Adam dikeluarkan, Nabi Adam saja bisa dikeluarkan oleh iblis dan keturunannya dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kemudian kita sudah siap dengan menghadapi tipu daya iblis dan syaitan? Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Baik. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga manusia. Ini biasa. Malaikat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia dari tipu daya iblis. Salah satu tugas malaikat yang Allah kirimkan kepada manusia disebutkan di dalam surat Al-Infitar ayat 10 ini. Wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini Allah menggunakan dua kalimat taukid, yaitu inna dan la. Wa inna 'alaikum lahafizin. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada manusia, dan sungguh bahwa sesungguhnya aku sudah menciptakan manusia, menciptakan malaikat untuk mengawasi dan menjagamu. Jadi kalimat taukid ya, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Allah mengirimkan malaikat kepada kita yang ada di samping kanan kiri kita itu untuk menjaga kita dari godaan iblis. Makanya kemudian jangan heran kalau kemudian seluruh amalan kita, aktivitas kita memang tercatat oleh malaikat yang dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ayat berikutnya kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia ini tugasnya tidak hanya mengawasi, tugasnya tidak hanya menjaga, tetapi juga menulis seluruh amal kita, seluruh aktivitas kita, seluruhnya, mau amal yang baik ataupun amal yang buruk. Bahkan kalau tidak ada amal baik dan amal buruk pun, aktivitas kita yang tidak ada nilainya akan dicatat oleh malaikat. Kalau kita hanya sekedar duduk dan tidak ada nilainya, ya sudah dicatat juga sama malaikat. Ini dia sedang duduk di jam sekian. Artinya tidak ada nilainya ya karena tidak berfaedah mungkin duduknya. Itu semuanya dicatat oleh para malaikat. Kiraman katibin. Kiraman malaikat itu yang mulia, katibin, menulis seluruh aktivitas manusia dari dia bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, itu dicatat persis tanpa ada yang terlewat. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Nah, nanti ini kenapa kemudian masuk nanti ke bulan Sya'ban? Apakah kemudian tugas malaikat itu selesai dari situ? Tidak. Seluruh catatan amal-amal kita, aktivitas kita, seluruhnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan pencipta kita. Dan itu akan dilaporkan seluruhnya tanpa ada yang terlewat. Nah, periodisasi untuk melaporkan amalan-amalan kita itu ada 3 periode. Jadi seluruh amalan-amalan kita itu akan disampaikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 periode, ada periodisasinya. Yang pertama, periode pertama, malaikat akan melaporkan seluruh amalan kita itu secara harian. Jamaah rahimakumullah,
Kalau kita sedang berkumpul misalnya dalam sebuah majlis, anggaplah tadi malam misalnya, ketemu dengan pengajian, ada ustadznya di situ, Ustadz Jumharuddin. Kemudian ketika Ustadz Jumharuddin menyampaikan ceramahnya, lalu kemudian dia mengenal beberapa jamaah di sini, dipanggil satu-satu, disebut namanya, bahkan kemudian disebut dengan kelebihannya bahwa si A begini-begini. Kira-kira apa yang kita rasakan? Bahagia tidak, Bapak? Tentu bahagia kan? Oh, saya disebut nama saya, luar biasa. Itu akan ada kebahagiaan. Atau ketika misalnya ibu-ibu datang ke sekolah, kemudian ketika ada pertemuan sekolah, nama anak kita disebutkan oleh kepala sekolah bahwa si A ini luar biasa baik. Kira-kira senang tidak perasaannya? Pasti luar biasa senang kan? Bahwa nama kita disebutkan. Nah sekarang kalau kemudian malaikat datang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian malaikat itu melaporkan dengan sesuatu yang baik kepada Allah bahwa si A ini begini, si A itu melakukan kebaikan ini, amal aktivitasnya sehari-hari seperti ini, banyak kebaikan yang dia lakukan. Bagaimana perasaan kita? Pasti senang. Nah di hadapan Allah kita disebutkan oleh para malaikat, itu senang sekali, luar biasa. Nah ini yang kita harapkan, ada periodisasi malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disebutkan dalam kondisi yang sedang baik. Kebaikan-kebaikan kita yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, periodisasi itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam laporan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan secara harian. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajtami'u malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada shiftnya. Ada malaikat yang menjaga di malam hari, ada malaikat yang menjaga di siang hari. Itu mereka bertukar shift di subuh dan di asar. Jadi kalau malaikat yang bertugas di siang hari itu akan bertukar dengan malaikat yang ini di waktu subuh. Dan malaikat yang dia bertugas malam hari, dia akan bertemu dulu dengan malaikat yang menjaga kita di malam hari, itu di waktu asar. Disebutkan oleh Rasulullah SAW secara jelas di dalam hadisnya. Mereka berkumpul dulu. Nah, ketika berkumpul kemudian wasa'adu ila Allah. Mereka kemudian naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk melaporkan aktivitas manusia pada saat itu. Maka kemudian pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertemu dengan malaikat, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hambaku hari ini? Bagaimana engkau tinggalkan hambaku saat ini? Maka kata jawabnya malaikat adalah taraktum musalliyan. Jadi ketika aku mendatangi mereka sedang dalam keadaan sholat, dan ketika aku kemudian meninggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Itu di subuh dan asar. Nah sekarang permasalahannya kalau subuh dan asar, ketika malaikat itu berkumpul kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat itu kita sedang tidur atau kita sedang melakukan maksiat, apa laporan yang disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah malaikat akan tetap melaporkan kita dia sedang sholat, dia sedang melakukan kebaikan? Kan tidak. Malaikat akan melaporkan taraktu naiman, saya meninggalkan dia tadi, dia sedang dalam kondisi tidur ya, atau dia sedang melakukan maksiat. Itu laporan harian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ketika kemudian di waktu subuh dan asar itu Allah malaikat mereka naik ke atas untuk melaporkan harian ini. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu dilaporkan.
Hanya di waktu subuh dan waktu asar itu menjadi waktu yang disebutkan di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu amal-amal kita sedang diangkat oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu laporan harian, periodisasi laporannya harian. Maka mari kemudian kita maksimalkan gitu, karena ada malaikat yang menjaga kita malam hari dan memberikan laporan harian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja takut kalau nanti ketika malaikat nanti datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melaporkan dirinya, lalu dirinya sedang melakukan maksiat, ketakutan Rasulullah itu luar biasa. Makanya Rasulullah senantiasa berpuasa ketika ada di hari Senin dan Kamis itu nanti ada periodisasi mingguan. Beliau selalu melakukan ibadah di saat malaikat sedang melakukan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu berarti nanti saya ibadahnya di hari di subuh dan asar tanya. Kalau zuhur boleh berbuat maksiat, tidak begitu konten. Kenapa? Karena malaikat tidak melaporkan waktu zuhur. Tidak begitu. Jadi mereka malaikat yang siang itu dia akan menulis seluruh catatan kita dari pagi sampai sore, kemudian dicatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ditinggalkan, oh hambaku sedang melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Dan ketika kemudian kami datang juga mereka sedang melakukan kebaikan. Itu laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di harian, periode harian. Nah, ada juga kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya pekanan. Sifatnya pekanan itu dilakukan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, laporannya itu di hari Senin dan Kamis. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau melakukan ibadah puasa di hari Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hada yaumu wulidtu fi. Ini adalah hari Senin itu adalah hari kelahiranku, dan aku senang untuk berpuasa ketika hari lahirku. Wahada yaumun turfa'u fihil a'mal ilallah, dan ini adalah hari di mana diangkatnya seluruh amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata di ujung akhir hadisnya, dan aku senang ketika malaikat melaporkan seluruh amalan-amalanku, aktivitasku, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Luar biasa ternyata. Jadi Rasulullah senang ketika mengisi aktivitasnya dengan berpuasa, agar nanti ketika kemudian dilaporkan oleh malaikat, tadi saya melihat Rasul sedang berpuasa oleh malaikat, dilaporkan oleh malaikat malam sedang berpuasa. Dan kemudian dilaporkan oleh malaikat siang juga disampaikan ini Rasul sedang berpuasa. Makanya di hari Senin dan Kamis Rasulullah senang berpuasa ketika laporannya diangkat, akan ada laporan yang baik yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Senin dan Kamis. Dan ada periodisasi juga yang tahunan. Ya. Periodisasi yang tahunan yang Allah sampaikan, lapor malaikat itu menyampaikan laporannya secara keseluruhan dari bulan ini sampai bulan berikut, sampai bulan terakhir, dan itu dilakukan oleh malaikat di bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan pelaporan seluruh aktivitas kita selama 1 tahun. Dari bulan Sya'ban yang lalu sampai bulan Sya'ban yang sekarang, semua aktivitas kita akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, selama 1 bulan penuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang mana banyak dilalaikan oleh manusia.
karena antara Rajab dan Ramadan, Rajab sudah diberikan kemuliaan dengan bulan haram, Ramadan juga ada kemuliaannya. Nah, di tengah-tengah bulan Rajab dan Ramadan ini banyak manusia yang lalai. Padahal kata Rasulullah, ini adalah bulan pelaporan seluruh amal aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun penuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahabbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku senang ketika malaikat melaporkan seluruh amalan-amalanku aku sedang dalam kondisi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Aisyah, rata-rata hadis tentang puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama bulan Sya'ban seluruhnya. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa nisfahu, setengahnya saja. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban ketika pelaporan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, dan riwayatnya benar, Rasulullah berpuasanya sebulan penuh di bulan Sya'ban, karena ini masa-masa genting, masa-masa kritis ketika malaikat sedang melaporkan seluruh amalan kita selama 1 tahun. Maka Rasulullah senang ketika laporan itu disampaikan kepada Allah, dia sedang dalam kondisi berpuasa. Kita tidak tahu hari apa malaikat menyampaikan laporannya, maka Rasulullah berpuasanya selama sebulan penuh. Nah, ini kita beberapa hari lagi bulan Sya'ban yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak manusia melalaikan bulan ini. Karena banyak manusia melalaikan bulan ini, maka Rasulullah kemudian menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah. Salah satu ibadahnya adalah ya dengan berpuasa. Dan makanya Rasulullah kalau berpuasa tidak hanya 1 Ramadan, bahkan di dalam hadis yang dengan riwayat yang lain tapi tetap dari Aisyah gitu, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa menyempurnakan puasa sebulan penuh di bulan yang lain selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Maka ketika kemudian bulan Sya'ban beliau melaksanakan puasa, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasanya 2 bulan penuh, Sya'ban dan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa manusia banyak lalai di bulan ini? Maka kalau kita sebagai hambanya, sebagai pengikut Rasulullah, harusnya kemudian kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena malaikat itu sudah bertugas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga ketika kemudian tugasnya dimulai, maka malaikat akan memulai tugasnya melaporkan seluruh amalan aktivitas kita. Bulan Sya'ban ini tinggal beberapa hari lagi yang akan kita lalui, maka mari kita persiapkan ketika malaikat itu akan melaporkan, kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima bahwa laporan-laporan ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat kepada Allah, itu kita dalam kondisi sedang baik-baik saja. Kita sedang beribadah. Nah, yang menarik adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika amalan itu diangkat oleh malaikat kepada Allah, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa. Bukan ibadah salat ataupun ibadah yang lain, tetapi ibadah puasa. Kenapa kemudian Rasulullah melakukan ibadah puasa pada saat amal-amal itu sedang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ada rahasianya. Kenapa kemudian ibadah ini menjadi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kenapa Rasul melakukan ini? Karena puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya langsung dengan Allah. Ya. Di dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li wa ana ajzibi. Bahwa puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya untuk mereka-mereka yang berpuasa. Jadi kalau ibadah yang lain itu dicatat oleh malaikat terlebih dahulu. Jadi malaikat yang mencatat. Ibadah salat dicatat oleh malaikat, ibadah infak dicatat oleh malaikat, tilawah Al-Quran kita dicatat oleh malaikat. Tetapi satu-satunya ibadah yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Ini urusannya, ibadah puasa ini urusannya langsung dengan saya, kata. Saya yang akan mencatat dan saya yang akan memberikan pahala. Jadi malaikat tidak dikasih tugas oleh Allah untuk mencatat ibadah puasa, tetapi Allah langsung yang mencatat dan memberikan pahalanya buat mereka-mereka yang rajin berpuasa. Jadi langsung hubungannya dengan Allah, langsung cepat. Ya. Makanya Allah langsung, kita tidak pernah tahu orang-orang kenapa, dan ini secara logika memang masuk akal. Kenapa? Karena ibadah puasa itu tidak ibadah yang tidak terlihat. Kalau ibadah sholat kan terlihat. Mereka yang melakukan gerakan sholat itu terlihat. Hari ini kita melihat si A sedang sholat Allahu Akbar, itu terlihat oleh kita. Ketika tilawah Al-Quran terlihat oleh manusia. Oh, ini ibadah yang terlihat oleh manusia, gitu, dilihat. Kelihatan karena ada wujudnya. Tetapi ibadah yang tidak terlihat wujudnya adalah puasa. Kenapa? Kita tidak pernah tahu bahwa orang ini sedang berpuasa atau tidak. Lihat di bulan Ramadan nanti misalnya. Ketika orang semua berpuasa, apakah kita bisa mendeteksi semua orang ini berpuasa? Kan tidak. Atau kita punya alat pendeteksi ini puasa ini. Kita tidak bisa mendeteksi setiap orang bahwa ini puasa, ini tidak, ini puasa, ini tidak. Ya. Kita tidak bisa menghukumi padahal dia sedang tidak berpuasa, tapi kemudian kita menghukumi dia, oh dia sedang berpuasa, dia orang soleh, padahal mungkin di belakang juga tidak berpuasa. Kita tidak tahu. Nah makanya kata Allah, karena ini ibadah yang manusia juga tidak tahu, maka ini ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, urusannya dengan saya, biar saya yang membalas pahalanya. Nah, ini satu-satunya ibadah, dibandingkan dengan ibadah yang lain. Makanya Allah berikan pintu surga tersendiri bagi orang-orang yang sering berpuasa, yaitu bab Ar-Rayyan, pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah ini yang pertama alasannya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Salah satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat amalnya itu adalah puasa. Alasannya yang pertama ini. Yang kedua, ya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kedua adalah ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang bisa memotivasi orang untuk berbuat baik. Ya. Satu-satunya ibadah. Jadi ibadah yang bisa menghadirkan ibadah-ibadah yang lain itu hanya puasa. Kalau orang yang berpuasa, mereka pasti semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi dengan syarat tadi puasanya harus benar. Kita lihat di Ramadan. Orang ketika melakukan ibadah puasa, tidak hanya perkara yang wajib, bahkan perkara yang sunnah saja, itu semangat untuk melakukan ibadah. Sholat tarawih itu wajib atau sunnah? Sunnah. Tetapi ketika itu perkara sunnah, gini, ketika masuk di bulan Ramadan, semua orang berpuasa, mereka berbondong-bondong untuk melakukan ibadah sunnah ini, gitu, sholat tarawih. Nah, itu ibadah sunnah. Sementara ibadah yang wajib yang lain kadang ditinggalkan. Jadi tarawih ini ibadah sunnah kan ya. Nah ini menggerakkan bahkan kalau perlu
sholat ketika ada tarawih kita menggelar sajadah itu paling depan. Padahal ini ibadah sunnah. Perilaku kita terhadap ibadah wajib bahkan kadang tidak sesuai, tidak sama dengan perilaku kita kepada ibadah sunnah di bulan Ramadan ini gitu. Nah ini kalau kita perhatikan kenapa kemudian banyak orang termotivasi melakukan ibadah, karena hadirnya kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Jadi akhirnya motivasi itu datang karena manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari Ramadan, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya aku boleh meminta kepadamu, kata Rasulullah, seandainya aku boleh meminta kepadamu, aku minta seluruh bulan ini jadi Ramadan, agar manusia itu berpuasa dan mereka kemudian tergerak untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu permintaan Rasulullah. Jadi biarkan saja bulan ini jadi Ramadan, wajibkan kepada setiap manusia untuk berpuasa, karena dari puasa ini akan lahir ibadah-ibadah yang lain. Ya, luar biasa. Dari puasa, dari satu-satunya ibadah ini yang bisa memotivasi atau melahirkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang terakhir, kenapa kemudian Rasulullah melakukan puasa? Selain dia bisa memotivasi untuk melahirkan ibadah-ibadah yang lain, puasa juga bisa mencegah orang untuk menghindar dari maksiat. Ketika bulan Ramadan datang, saya yakin semua jamaah sudah termotivasi untuk saya tidak mau lagi melakukan ini, saya tidak mau melakukan ini, saya tidak mau melakukan ini. Bahkan kalau tetangga lewat saja, misalnya, Pak, nggak ngumpul-ngumpul dulu, nggak main ini dulu, nggak main kartu dulu, nah, saya lagi puasa. Ini, itu tergerak. Kenapa? Setiap orang tergerak karena ini puasa itu ternyata mampu menghadirkan, mampu membuat seseorang untuk bisa meninggalkan maksiat. Ibu, kenapa nggak ngumpul sama kita gitu, ayo ngobrol-ngobrol. Maaf, saya lagi puasa. Nanti saja habis maghrib. Karena kalau habis maghrib udah selesai, jadi boleh untuk ngobrol, untuk bergosip lagi istilahnya. Tapi itu kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa? Karena tadi ternyata satu-satunya ibadah yang bisa menghindarkan kita dari maksiat adalah berpuasa. Gimana mau melakukan maksiat? Ketika kita sedang berpuasa saja kondisi kita, tubuh kita sudah tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan maksiat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa, karena alasan-alasan tersebut. Termasuk juga kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa, karena hubungannya dengan pelaporan yang dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Allah. Laporannya yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hari lagi kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Mari kita perbanyak amal ibadah, kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mana bulan ini sebagai bulan pelaporan amal ibadah aktivitas kita selama 1 tahun yang dilakukan oleh malaikatnya sesuai dengan tafsir dengan surat Al-Infitor tadi, bahwa para malaikat itu mencatat seluruh amal ibadah kita. Mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh manusia, dan amalan-amalan yang dicatat oleh malaikat itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini biar berbeda dari Sya'ban yang sebelumnya, kita ciptakan nuansa yang berbeda di Sya'ban yang akan kita datangi beberapa hari lagi dengan memperbanyak puasa sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu di bulan Sya'ban
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup ya. Maka sekali lagi mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang memang dianjurkan untuk berpuasa selama sebulan penuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nadia atas pencerahannya mengenai persiapan kita memasuki bulan Sya'ban. Semoga kita tidak dilalaikan dengan kegiatan-kegiatan lain, semata-mata kita mempersiapkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, karena mungkin sebagai persiapan juga untuk kita memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk tanya jawab, mungkin ada kesempatan saja karena sudah ada siang. Sebagaimana saja, alhamdulillah pada pagi hari ini ada sarapan. Jadi kepada bapak ibu itu nanti bisa mencicipinya. Pada sholat subuh kami persilakan ibu dulu, nanti terlebih dahulu mengambil makanannya. Demikian teman sekalian, kita akhiri saja kajian pada subuh ini dengan sama-sama kita membacakan alhamdulillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.